Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah jamaah arsyadakumullah. Terlebih dahulu mari kita buka kaji kita di awal bulan Jumadil Akhir ini, yang sekaligus di awal tahun 2022 ini, dengan membaca umul kita syahadatain dan ikrar. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastafti hadhil jalsah mithla ma nawahu abauna wa aslafunna salihun wallahu yudkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah was sa'adah was salamah was sihhati daimah wal afiyatil kamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibadallah jamaah rahimakumullah, kita mesti meningkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang senantiasa menambahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, berbagai kemudahan, terutama kemudahan di dalam kita melangkahkan kaki untuk melaksanakan amal kebajikan, amal soleh, mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, membangun akhirat. Sholawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, atba'i tabi'in, dan seluruh umatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah, kita pun patut bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menghujamkan ke dalam diri kita senang terhadap majlis ilmu, senang terhadap ilmu. Dan memang kita selaku umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus senang terhadap ilmu, senang terhadap kajian ilmu pengetahuan. Sebab ilmu adalah sumber kebaikan. Al-ilmu masadirul khairat. Ilmu itu adalah sumber kebaikan. Maka dalam kitab keutamaan ilmu yang disusun oleh salah seorang ulama internasional dari negara kita, dari Indonesia, yang berasal dari Palembang, yang terkenal dengan sebutan Al-Falimbani karena dari Palembang, bahwa setiap kita orang mukmin itu harus senang dengan ilmu. Kenapa harus senang dengan ilmu? Sebab la khaira fi man la yuhibbul ilma. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak suka dengan ilmu. Karena ilmu adalah sumber kebaikan. Kalau tidak senang dengan ilmu, berarti dia tidak senang dengan kebaikan. Tidak senang dengan kebaikan, maka dia tidak punya kebaikan. Orang yang tidak punya kebaikan, man la khaira lahu la sa'adata. Bagi orang yang tidak punya kebaikan, maka dia tidak punya kebanggaan. Bahkan man la khaira lahu la roja'a lahu. Orang yang tidak punya kebaikan itu tidak punya harapan. Maka orang yang ceria itu adalah orang yang sedang menimba ilmu, orang yang sedang belajar. Coba kita lihat anak TK yang sedang belajar membaca, menulis, itu penuh dengan keceriaan. Anak-anak yang sedang belajar sepak bola, yang sekolah di sekolah sepak bola SSB, hujan deras seperti apa, lapangan licin, walau bagaimanapun padahal kaki terasa pegal, tapi tetap cerah ceria, wajahnya penuh dengan kegembiraan, teriak dengan lantang. Kenapa? Sedang belajar. Coba kita lihat anak-anak kita, cucu kita itu mau berangkat sekolah, Bagong antar ke sekolah, semangat sekali. Atau santri di pondok pesantren yang sedang belajar menghafal nadom, tahnadom apa saja, ibadah Allah, itu penuh semangat. Walaupun nanti makan seadanya, tidur juga dengan tempat yang sangat sederhana, tapi penuh keceriaan. Kenapa? Berkah ilmu. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Karena itu orang yang paling takut kepada Allah, orang yang senang dengan ilmu, sekaligus juga punya ilmu. Maka sahabat Ali menegaskan kepada kita, asaddun nasi khosyatan ilallahi ta'ala, manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah a'lamun nas, yaitu manusia yang paling tahu, manusia yang paling alim. Siapa manusia yang paling alim? Manusia yang paling alim itu adalah aksaruhum ibadatan, mereka yang paling banyak amal solehnya. Di samping paling banyak amal solehnya, wa ahsanuhum nasihatan, dan yang paling baik nasihatnya, tutur katanya. Siapakah yang paling baik tutur katanya? Yaitu yang paling pandai menjaga lisannya dan paling banyak diamnya. Maka orang yang paling banyak diamnya itu adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita lanjut kaji kita tentang menjaga lisan.
di mana lisan ini ibadallah jamaah rahimakumullah memiliki 20 afat. Afat itu artinya bahaya yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan, yang disebut dengan afatul lisan, bahaya dan fitnah lisan. Kalau bahasa tasawufnya adalah afatul lisan, kalau bahasa agamanya adalah ibadallah di samping afat atau bencana lisan, fitnatul lisan. Ini fitnah yang ditimbulkan dan bersumber dari lisan. Semuanya menurut kajian ilmu tasawuf ada 20 bahaya lisan yang harus kita hindari. Ke-20 itu yang pertama adalah al-kalamu fi ma la ya'ni, yaitu omong kosong. Menurut para filsuf baik dari timur maupun dari barat, Eropa maupun dari Asia, para filsuf itu atau ahli filsafat memberikan kesimpulan saat ini yang sedang berkembang dan itu memang menyeluruh menghinggapi seluruh lapisan masyarakat adalah omong kosong. Al-kalamu fi ma la ya'ni, baik yang melanda negara-negara yang sedang berkembang, yang sudah maju, negara mulai dari timur sampai barat, ini yang sedang melanda dan yang harus diwaspadai oleh setiap manusia yang bilang ini adalah para filsuf, adalah omong kosong. Al-kalamu fi ma la ya'ni. Maka di barat dengan bahasa Inggris ada istilah bullshit atau ada istilah yang lain, omong kosong. Kalau di Timur Tengah ada yang namanya dari dulu sampai sekarang memang sama, al-kalamu fi ma la ya'ni. Omong kosong, kata-kata yang memang tidak terarah. Ibadallah jamaah rahimakumullah, omong kosong ini menghinggapi 2 hal. Pertama adalah omong kosong dengan bentuk fanatisme agama. Ini fanatisme agama. Fanatik agama itu memang harus. Tapi kalau sudah fanatisme agama, ini bukan lahir dari ajaran agama, tapi bersumber dari pemeluk agama tersebut. Ini bedanya antara fanatisme agama dengan fanatik dalam beragama. Kalau kita memang harus fanatik dalam agama supaya kita kokoh dalam beragama, tidak mudah goyah, kita tidak pinplan berpindah-pindah dari satu keyakinan kemudian pindah ke keyakinan yang lain. Sebab ini baru-baru ini ada orang penasaran, kepengen merasakan gurihnya dan daya tariknya babi guling yang ditonjolkan atau yang ditonjolkan, yang ditayangkan di dunia TikTok. Wah, itu sangat-sangat menggoda selera. Akhirnya apa? Karena kalau bagi orang muslim haram yang namanya mau babi guling, mau babi apa yang bersumber dari babi, apapun tetap haram, harus dijauhi, tidak boleh dikonsumsi. Penasaran, akhirnya menjadi seorang keluar dari Islam, memeluk agama yang membolehkan untuk menikmati daging tersebut. Setelah merasakan gurihnya ataupun daya selera makanan tersebut, ibadallah jamaah rahimakumullah, hanya berpindah keyakinan. Nah, ini yang memang ibadallah kita harus berlindung kepada Allah. Wa a'udzubika minar riddati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berpindah keyakinan. Artinya berpindah dari
keluar dari keyakinan agama Islam yang disebut dengan ar-riddah. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang ini dua hal yang memang melanda omong kosong ini, yaitu pertama lewat fanatisme agama, di mana dengan fanatisme agama itu lahirlah yang namanya faham radikal. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Di samping faham radikal, tindakan-tindakan radikal juga bermunculan. Ini dari omong kosong yang bersumber atau dengan bentuk fanatisme agama. Yang kedua adalah konsumtivisme ekonomi. Yang kedua adalah konsumtivisme dalam bidang ekonomi, kecintaan dan kesenangan terhadap barang-barang baru. Ini omong kosong yang sedang melanda. Maka kita mesti berpikir jernih sekarang ini dalam menerima keterangan-keterangan dalam misalnya tentang ajaran agama. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Terkadang ada kaidah, mohon maaf ini, ada kaidah dalam ajaran agama yang akhirnya terkadang saling saling merasa benar dan menuduh yang lain tidak benar. Seperti ada pernyataan dari kelompok, kalau itu baik sejak di zaman Rasulullah dan para sahabat, pasti sahabat sudah melakukannya. Ini kan kata-kata ini nampak benar, namun apabila dikaji lebih mendalam, kalau kita mengikuti pola pikir dalam berpikir, kalau bagi santri belajar mantik, belajar ilmu mantik yang diawali dengan alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri ri'ah babil hijjah, ibadallah, maka kaidah pemikiran ini itu tidak 100% benar. Kalau pernyataan, kalau memang baik di zaman Rasulullah, pasti para sahabat sudah melakukannya. Nyatanya yang baik di zaman Rasulullah belum diwujudkan. Contohnya salat dengan karpet. Karpet itu dulu sudah ada. Di zaman sahabat salat malah pakai sepatu. Tapi sekarang di masjid-masjid itu, sekarang aja karpetnya memang nggak dipasang karena kondisi. Ibadallah. Padahal karpet dulu sudah ada di zaman Romawi. Itu karpet sudah ada. Kalau memang itu baik untuk salat, kenapa kok dulu belum dipasang? Baru sekarang ini. Nah, ini ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka dalam kita memahami agama membutuhkan akal pikiran yang jernih, bukan fanatisme kelompok. Dan terkadang orang yang mengatakan salafus soleh nyatanya bukan salaf tapi kholaf. Ibadallah jamaah rahimakumullah, dia menyatakan salaf tapi ada di dunia sekarang, padahal salaf itu dahulu. Ibadallah jamaah rahimakumullah, maka ini termasuk namanya adalah al-kalamu fima la ya'ni. Dan itu oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali sudah diprediksi besok itu memang agama itu akan hancur, bukan karena orang tidak gemar mengkaji agama, tapi memang maka dalam Ihya Ulumuddin al-kalamu fi malayani itu di posisi nomor 1 masuk ke dalam afatul lisan. Ibadallah jamaah rahimakumullah, maka afatul lisan yang pertama adalah omong kosong yang harus senantiasa kita hindari. Sebab apa? Sebab hati itu memang menjadi keras, sulit menerima nasihat, sulit menerima masukan, sulit untuk berubah itu atau gengsi untuk berubah. Karena sudah termakan oleh omongan kosong. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Kalau sudah termakan oleh omongan kosong,
itu ibadah Allah, akal sehat itu memang tidak bisa dikedepankan. Yang ada apa? Yang ada adalah nekat kalau sudah termakan oleh omongan kosong. Maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengingatkan kepada kita agar hati-hati dengan omong kosong, karena itu yang akan menghancurkan. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama halaka man kana qablakum bil kalami fi ma la ya'ni. Binasanya hancur umat terdahulu itu karena omong kosong. Umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu mereka tidak taat dan patuh melaksanakan perintah karena apa? Karena omong kosong. Disuruh mencari sapi malah bertanya, ini kan omong kosong. Sapi yang seperti apa? Sapi berwarna apa? Ini kan omong kosong. Omongan yang tidak berkualitas. Kalau bahasa lainnya adalah cakap angin. Cakap angin itu sama dengan omong kosong. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan itu menghiasi media sosial, baik elektronik maupun yang lain. Ini yang namanya omong kosong yang harus kita hindari. Maka setiap kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari pembicaraan atau omongan yang tidak berguna. Allahumma inni a'udzubika minal kalami ma la ya'ni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kata-kata yang tidak terarah atau dari omongan kosong. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, di mana sahabat ini minta petunjuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, berilah aku petunjuk." Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, "Alaika bil jihadi wahzun lisanak ae utrukil kalam fi ma la ya'ni." Hendaknya engkau mau berjuang, mau melakukan kerja keras, mau mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan kebaikan, dan buat sedih lisanmu, artinya tinggalkanlah omongan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang tidak berguna. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ciri orang yang, mohon maaf, menurut para ulama, ciri orang itu adalah kurang ilmu adalah karena dia gemar berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada 6 yang menjadi ciri orang yang kurang faham dan kurang ilmu. Yang pertama, marah tanpa sebab. Marah kepada siapa saja dan marah kepada apa saja. Binatang dimarahi, orang dimarahi, sampai-sampai kendaraan aja dimarahi. Dasar kendaraan, wah bobrok, udah marah-marah sama kendaraan karena memang kendaraannya sudah tua. Nah, si jago mogok ketika mogok marah-marah, jadi dipukul-pukul, tahu ini mobil tua atau kendaraan tua, dipukul-pukul, marah-marah. Punya kendaraan nyusake terus, marah-marah. Ini ciri orang kurang paham, kurang ilmu. Yang kedua, al-kalamu fi ghairi naf'in aw fi ma la ya'ni. Sering berbicara hal yang tidak bermanfaat. Maka bagi orang yang punya akal itu senantiasa bicara yang bermanfaat. La yatakallamu bikalamin la faidata lahu. Orang yang berakal tidak akan bicara hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga, anyo
tiyahu fi ghairi maudu'in. Orang yang kurang paham itu membelanjakan hartanya atau menghabiskan hartanya tidak pada tempatnya, butuh ndak butuh pokoknya dibelanjakan. Ini kurang ilmu, kurang paham. Yang keempat, senang dan gemar menyebarkan aib, menyebarkan rahasia. Maka orang yang berakal itu kuburannya rahasia. Sudurul akilina kuburul asror. Dalam tradisi ilmu tasawuf, dalam dada orang yang berakal itu terdapat kuburan rahasia-rahasia. Artinya apa? Artinya rahasia itu ada dalam hati, tidak sampai terucapkan. Ada juga yang menyebutnya adalah sudurul ahror kuburul asror. Biar sebunyinya sama, sudurul ahror kuburul asror. Hati dada orang-orang yang merdeka adalah kuburannya rahasia. Artinya rahasia tidak diumbar, rahasia tidak disebarluaskan kepada siapapun, tapi dikubur dalam hati. Yang keempat. Yang kelima adalah asikotu bikuli insanin, gampang percaya kepada siapa saja, gak dilihat ini orang dari mana, sudah terbukti teruji apa belum, main percaya aja. Orang yang mudah percaya kepada orang ini tanda orang kurang ilmu. Dan yang keenam adalah tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Tidak bisa membedakan mana musuh, mana teman. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka kita selaku insan mukmin mesti senantiasa menghindari, menjauhi omong kosong. Pernah ibadallah jamaah rahimakumullah seorang alim, tapi alim ini namanya alim yang disebut dengan alim, alimnya adalah alim atau wali malamah. Wali malamah itu ibadallah wali yang memang merendahkan diri di hadapan masyarakat. Dalam kitab namanya Kitabul Aulia, wali itu memang macam-macam. Ada wali kutub, ada wali gaus, ada wali malamah, ada wali mastur, dan ada juga wali majdub. Nah, yang ramai itu sekarang wali majdub. Wali majdub itu wali yang memang yang perbuatannya di luar kebiasaan, tapi juga memiliki peristiwa di luar kebiasaan. Yang dari Jawa Timur yang sedang ramai itu adalah Wasehan ataupun Gus Mik dan lain sebagainya, atau Gus Ja'far. Nah, itu namanya wali majdub. Tapi wali majdub ini wali yang tidak bisa dijadikan mursyid. Nah, tidak, karena mursyid punya kategori sendiri. Maka ada wali yang bisa dijadikan mursyid, bisa dijadikan guru, bisa dijadikan pembimbing ibadah Allah. Ada yang tidak seperti wali majdub tadi. Nah, ada seorang wali malamah atau mulamah. Wali mulama itu dia seorang wali tapi yang menghinakan diri di hadapan orang, dia tidak menutup kewaliannya. Seperti kata-kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, zayyinu anfusakum bil ma'asi wala tuzayyinuha bil ibadah. Tampakkan kepada orang itu dirimu itu banyak maksiat, supaya orang tidak melihat menilai kamu sebagai orang soleh, sebagai orang hebat. Karena ketika orang sudah dianggap soleh oleh orang, ibadah Allah, itu nanti sifat iblis akan datang, takabur. Nah, untuk menutupinya supaya apa? Supaya sikap takabur iblis enggak bersarang dalam diri, maka menghiasi diri dengan maksiat. Bukan melakukan ahli maksiat, menampakkan bahwa dirinya itu orang yang banyak berlumuran maksiat, tapi bukan ahli maksiat.
Ibadallah jamaah rahimakumullah. Nah, ada orang wali namanya mulamah. Nah, untuk mengetahui kemulamahannya itu seorang wali gaus, artinya wali gaus ini yang tingkatannya lebih tinggi, kemudian datang karena ya la yariful wali ila wali. Dalam dunia tasawuf seorang itu wali hanya bisa diketahui oleh wali. La yariful wali ila bil wali. Kewalian seseorang itu hanya bisa diketahui oleh seorang wali lagi. Maka kita tidak mengetahui si A si B itu wali apa tidak karena kita bukan wali. Untuk mengetahui si A itu wali, kita harus jadi wali dulu. Maka ibadah Allah, seorang wali gaus ini dia mendapatkan kabar bahwa ini adalah wali mulamah, maka dia mendatanginya dan dia kemudian ingin mengetahuinya, kemudian dia memberikan apa? Memberikan seekor binatang kambing, seekor binatang kambing, kemudian sodakohkannya. Setelah disodakohkannya, nanti kalau sudah disembeli saya minta ya 2 anggota badan dari kambing itu yang terbaik. Oh boleh. Maka orang ini namanya wali, tidak ada penolakan, mempunyai ilmu. Orang banyak ilmu itu tidak banyak penolakan. Sampai ada kaidah kullamat tasa'a ilmur rajuli qallat lahul i'tirad. Orang tuh kalau banyak ilmu ndak banyak penentangan, ndak banyak komen, banyaknya menerima. Nah, diberi sedekah dan dengan catatan minta 2 barang yang paling baik. Setelah disembeli, maka yang memberi sedekah diberi 2 bagian yang paling baik, yaitu hati dan lidah. Ini Tuan, permintaan Tuan, anggota badan dari kambing yang kami sembeli ini yang terbaik adalah hati dan lisan. Oh ya, terima kasih, mau saya konsumsi. Setelah 1 minggu datang lagi, ngasih lagi kambing 1. Setelah ngasih kambing lagi, kemudian wali gaus ini minta lagi, sekarang saya minta 2 bagian dari kambing yang disembeli yang paling jelek. Maka besok kasih lagi, yaitu hati dan lidah. Maka wali gaus sudah mulai tahu ini benar-benar wali malamah. Kemudian datang setelah diberi, wahai Kisanak, kemarin saya sedekah kambing minta 2 bagian yang terbaik. Engkau memberikan kepadaku hati dan lidah. Kemudian setelah minggu juga minta, kok bagiannya yang terbaik dan yang jelek juga sama? Ya Tuan. Yang memang yang terbaik dan terburuk dalam diri binatang hidup itu adalah, jangankan binatang, termasuk manusia, 2, yaitu hati dan lidah. Kalau hatinya bersih manusia nih, kalau mulai ketahuan nih kewaliannya. Kalau hatinya bersih, lidahnya bersih, baik ini lidahnya. Maka 2 ini penentu. Begitu juga sapi atau binatang seperti kambing ini, kalau hatinya bagus itu bisa dilihat, lidahnya juga bagus. Maka kalau untuk di sop lidah, wah ini yang bagus. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Tapi kalau lidah dan hatinya jelek, wah anggota tubuhnya juga jelek. Maka ketika mau binatang mau disembeli oleh dokter hewan, yang diperiksa apa? Hati dan lidah. Jadi dibuka lidahnya, oh ini bagus mas, sehat, sapinya sehat, kambingnya sehat. Pertama, tapi ini baru sementara karena yang diperiksa lewat lidahnya dulu, dijulurkan. Sapi binatang itu sehat dan tidak, lidahnya diperiksa, digores-gores lidahnya, oh ini sehat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka kalau hatinya rusak, ketika binatang hatinya penuh dengan cacing, wah bolong-bolong, luka, dijamin daging yang lainnya juga, anggota yang lainnya juga jelek. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Karena itu kita bisa mengetahui kesolehan seseorang itu pada lisan. Kalau hati mungkin di dalam, tapi lisan bisa kelihatan.
Ibadallah jamaah rahimakumullah. Maka kita sendiri bisa mengetahui kita ini baik atau buruk, kita bisa melihat dari lisan kita. Maka ada kelakar kalau lidah kita itu sering sariawan, itu kita mesti banyak introspeksi diri, mungkin sering membicarakan aib orang, sering ngomong kasar, sering ngomong yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Maka ada yang bertanya, dok, saya kok sering sariawan ya, padahal saya nggak pernah makan yang pedes-pedes. Kata dokternya, omongan jenengan yang pedes. Wah, akhirnya dia sadar, benar itu omongan saya itu memang sama anak buah pedes, makanya saya sariawan terus. Akhirnya dia mulai banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, terhindar dari sering sakit sariawan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Mungkin untuk sementara hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan juga surat Al-Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.